warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih Pak udah nyempetin waktunya buat ngulik. Jadi di sini saya mau wawancara Bapak. Pak Darmansyah dari Prodi Teknik ya kan Pak? Iya, betul. Teknologi. Sudah berapa lama ya Pak menjabat sebagai Prodi TI? Kalau untuk menjabat sebagai Prodi TI ya, itu baru bulan Juli kemarin, tahun 2020. Ya, Juli 2020. Oh, baru berarti ya Pak? Ya, karena kan pada saat bulan Juli itu ada pergantian ketua gitu ya. Pergantian ketua ya otomatis untuk bagian bawahnya juga itu akan ganti ataupun berubah gitu ya. Berubah pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru. Nah, kebetulan untuk tahun 2020 itu bulan jatuhnya adalah pada bulan Juli gitu. Kalau boleh saya tahu, jabatan Bapak ini berfokus kemana sih Pak? Terus fungsinya itu apa? Oke, untuk program studi teknik informatika, ya tentunya itu adalah mengurusi tentang program studi ya. Masing-masing program studi kan itu ada ketua program studinya. Nah, jadi di dalam program studi itu mengurus tentang akademik dan non-akademik. Nah, yang akademiknya itu ya itu adalah perkuliahan. Ya tentunya di sini nanti akan bekerja sama dengan bagian-bagian yang ada di STEMIK itu, terutama BAK, ya, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, selain dari perkuliahan, nah itu juga mengurusi mahasiswa-mahasiswa yang misalkan bagaimana caranya supaya mahasiswa itu nanti lulus tepat waktu, ya, kemudian dalam perkuliahannya itu apakah ada permasalahan atau tidak, ya, intinya konsultasi dengan mahasiswa. Nah itu juga bagian dari kerja dari program studi seperti itu. Bapak bisa berkarir di STEMIK itu gimana? Kalau berkarir di STEMIK ini ya itu ya emang sudah lama juga ya. Ya emang tidak terpikirkan untuk berkarir seperti ini ya. Jadi dosen itu tidak, ya maksudnya itu waktu SMA itu tidak terpikirkan ya. Cuman seiring jalannya waktu ya, pada saat saya lulus dari SMA, nah kebetulan itu awal teknik Rosma ini adalah sebuah kursusan kan ya. Nah saya masuk ke diploma satunya ya, diploma satu di Rosma. Nah, pada saat itu kebetulan pemimpinnya atau ownernya waktu itu membutuhkan pekerja gitu ya. Jadi untuk kursus gitu ya. Nah direkrutasi saya menjadi bekerja di sana. Nah, alhamdulillah ya sampai sekarang. Itu singkatnya. Perasaan Bapak selama menjabat ini gimana Pak? Perasaan saya ya walaupun dari awal itu ya istilahnya itu tidak sengaja ya, tapi setelah dijalani ya ternyata untuk bidang pendidikan ini ya apa namanya itu ya banyak sekali ya suka dukanya, dan perasaannya itu untuk sekarang ya, ya bisa dikatakan ya apa namanya bahagia lah ya bisa berada di sini. Ada inovasi tertentu nggak Pak selama jabatan Bapak? Kalau untuk program studi sekarang gitu ya, karena baru gitu ya, jadi masih mengikuti apa namanya itu bagian yang lama. Cuman inovasi yang baru saja dibuat yaitu dalam pengembangan kurikulum. Untuk pengembangan kurikulum tahun 2020-2021, nah itu sudah mulai mengarah kepada keinginan pasar ya, atau kebutuhan pasar, kemudian juga SNDP ya, kemudian ada KKNI juga, atau ada juga di Aptikom gitu ya. Jadi sudah diramu secara keseluruhan sehingga ya mudah-mudahan nanti lulusan dari teknik informatika ini dapat bisa berperan di dalam masyarakat. Gitu. Kan lagi pandemi ya Pak.
Ada nggak sih tips Bapak buat maksimalin tugas? Itu kan nggak bisa ketemu secara langsung. Hmm, tugas saya ya. Nah, jadi kalau masa pandemi ini kebanyakan itu ya seperti ini ya. Jadi ada Meet, kemudian ya WA kita optimalkan seperti itu ya. Telepon itu berarti sangat membantu sekali ya dalam hal komunikasi dengan mahasiswa ya. Kalau untuk rekan kerja sih itu bisa ya karena kita untuk masa pandemi juga itu masuk ya walaupun terbatas hanya sampai sore saja seperti itu. Ada nggak sih Pak perbedaan kurikulum angkatan baru, khususnya angkatan 2020 ini yang baru masuk langsung udah pandemi? Oh, ya. Nah untuk kurikulum ya secara dari pusat tadi sudah disebutkan bahwa kurikulum 2021 itu sangat berbeda dengan kurikulum yang lama gitu ya. Nah, namun pada saat pandemi ini ya mungkin dalam proses belajarnya saja yang sangat berbeda ya. Walau kalau dulu itu ya kita menggunakan offline ya, offline jadi langsung langsung bertatap muka. Kalau sekarang kan tidak diperbolehkan ya online offline-nya itu. Jadi kami menggunakan online. Itu saja. Yang Bapak pelajari selama Bapak menjabat jadi Prodi TI? Banyak ya pelajaran yang saya pelajari di sini saya itu ya pertama ya mungkin bagaimana cara menghadapi mahasiswa ya. Nah, tentunya mahasiswa ini kan bermacam-macam ya karakternya gitu. Jadi ada yang ya macam-macam lah istilahnya. Itu yang pertama yang pelajari. Yang kedua yaitu adalah ya cara berkomunikasi dengan mahasiswa itu sendiri atau dengan kerja. Nah yang ketiganya yaitu adalah saya menjadi tahu bagaimana cara mengurus ya misalkan nomor induk dosen nasional, kemudian untuk jabatan fungsional yang ada di program studi tentunya khususnya adalah teknik informatika. Itu yang saya pelajari. Setelah lulus dari Prodi TI ini, prospek pekerjaan ke depannya seperti apa? Oh ya. Nah, lulusan kami ya di teknik informatika itu ya sesuai dengan profil yang ada di dalam teknik informatika itu bisa menghasilkan lulusan yang jaringan ya kemudian ada programming itu bisa seperti itu ya atau bisa juga ya, dia berkarir sendiri ya menjadi teknopreneur gitu di bidang IT gitu. Ada perkembangan positif yang Bapak rasakan selama menjabat di Rosma ini, misalkan dari mahasiswanya atau aktifan UKM atau fasilitasnya, Pak? Oke, nah ya karena baru gitu, jadi perkembangannya itu tidak terlalu signifikan gitu ya, belum terlihat secara signifikan. Nah, cuman saya melihat dari mahasiswa gitu ya, yaitu banyak sekali perkembangannya, misalkan dalam hal perkuliahan itu ya, biasanya kan banyak yang telat, ya mungkin juga karena online gitu ya, jadi uh, ya yang telatnya itu lebih sedikit. Sebelum Bapak menempuh pendidikan kuliah, itu di mana, Pak? Terus kenapa milih jurusan itu atau Nah, untuk kuliah ya, kalau saya ya mulai dari diploma 1 gitu ya. Diploma 1 di Teknik Kosma, kemudian naik ke S1 di Teknik Kosma juga, kemudian S2 baru di STT Benarik Jakarta. Nah, jadi kalau misalkan kita menempuh ataupun kuliah ya, menurut saya sih harus banyak membagi waktu atau harus bisa ya, harus bisa membagi waktu. Ya khususnya kalau misalkan ada mahasiswa yang kuliah sambil kerja, ya kuliah sambil kerja, kemudian berkeluarga juga. Nah, itu yang harus kita apa namanya itu garis bawahi ya, membagi waktu antara kuliah, kerja, dan keluarga. Tapi kalau misalkan yang masih single, nah itu harus bisa memanfaatkan waktu, ya harus bisa memanfaatkan waktu. Kalau misalkan yang masih single,
Jadi jangan sampai banyak waktu yang terbuang lah. Oke. Ada pengalaman yang berkesan selama Bapak kuliah? Kendala-kendalanya sih tidak tidak terlalu signifikan. Ya sama lah seperti halnya Anda yang kuliah sekarang gitu ya. Ya paling kendala apa? Cuaca ya, hujan dan lain sebagainya. Dan untuk yang lainnya sih tidak ya, karena saya sudah mempersiapkan, kalau misalkan untuk kuliah sudah dipersiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan ya seperti yang diinginkan. Jadi tidak ada terkendala secara khusus. Selama kuliah pasti kan ada masa sulitnya nih Pak, masa sulit atau jauh. Gimana sih cara Bapak mengatasi yang mungkin teman-teman yang kuliah di STIM Crossman juga rasain gitu Pak? Iya. Kalau rasa jenuh sih pasti ada ya, karena ya kalau misalkan kita melakukan sesuatu ya itu juga gitu, ya pastilah jenuh itu akan datang. Nah, cuman di sini saya mensiasatinya ya karena saya sudah berkeluarga ya. Nah, paling ya bercanda dengan anak ya, dengan istri seperti itu. Kemudian ya dalam waktu yang lenggang ya, tegang juga saya ya, suka menyempatkan diri untuk ya bermain game gitu ya, untuk menghilangkan kepenatan saja gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu ini ya Pak, jangan terlalu masuk gitu Serius. ya, untuk ya serius untuk gamenya itu. Karena kalau serius ya nanti malah bukan untuk refreshing, jadi malah keterusan gitu ya. Nah itu boleh dilakukan sewaktu-waktu ya untuk menghilangkan kejenuhan itu. Atau bisa juga ya mencari daerah yang sejuk gitu ya, ya istilahnya itu refreshing lah, seperti itu. Selama Bapak kuliah nih, Bapak pernah ngikutin organisasi apa itu Pak? Hmm, selama kuliah itu dulu saya belum pernah ngikutin, tapi setelah kuliah baru ngikutin ikut organisasi tertentu. Menurut Bapak, kenapa pendidikan tinggi itu penting untuk perempuan atau laki-laki? Oke ya, untuk pendidikan ini penting ya, itu amat sangat penting ya, karena orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan itu kan amatlah beda gitu ya. Ya apalagi di sini di Indonesia ini ya seperti yang kita ketahui lah ya bersama bahwa dunia kerja itu lebih memilih kepada title gitu ya. Ya, S1, S2, ya, seperti hanya dosen lah ya. Dosen itu kan harus S2 gitu ya. Nah, itu berarti pendidikannya itu harus mencapai magister ya S2 gitu. Nah, selain itu juga untuk pengetahuan-pengetahuan lain yang menunjang untuk dosen itu juga didapatnya dari pendidikan. Nah, itu mengapa pendidikan itu sangat penting. Jadi untuk perempuan maupun laki-laki juga gak Iya, masalah ya. ya kalau misalkan untuk perempuan ya memang ya ada yang itu ya mungkin beranggapan bahwa nantinya juga masuk dapur-dapur juga gitu ya. Nah itu ya memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau menurut saya perempuan juga harus memiliki pendidikan ya pengetahuan, ya, terutama pengetahuan dalam bidang ya rumah tangga. Gitu, ya. Nah untuk yang lainnya ya mungkin bisa membantu perekonomian rumah tangga juga gitu ya. Nah, jadi bisa bekerja sambil ya. Ya, bisa kan masuk ke PNS gitu ya. Kalau PNS kan tidak terlalu portir gitu ya. Mungkin dia hanya sampai jam 4 gitu. Seperti itu. Terakhir nih Pak, Ya, pertanyaannya. Pesan buat mahasiswa STIM Krosma apa? ya pesannya ya. Oke, pesannya itu jadi pada saat ya seperti saya bilang sebelumnya ya harus bisa membagi waktu ya terutama rekan-rekan mahasiswa yang bekerja ya. Nah, itu harus bisa membagi waktu antara bekerja dengan kuliah
Beda dengan yang tidak bekerja. Kalau tidak bekerja berarti itu harus bisa memanfaatkan waktu. Ya, kapan kita melakukan pekerjaan rumah, kapan kita perkuliahan, kapan kita bermain, nah itu harus bisa membagi waktu. Karena untuk yang sekarang itu, yang saya alami itu ya, banyak sekali mahasiswa yang kurang bisa membagi waktu, sehingga ya perkuliahannya itu istilahnya terbengkalai, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat akhir ya dalam pelaksanaan PKL, kemudian laporan pembuatan skripsi. Nah, itu banyak sekali yang ya istilahnya itu tidak sampai lah, tidak jadi, sehingga waktu untuk pengerjaannya itu apa namanya itu hilang gitu ya, tidak tercapai lah gitu ya. Ya. Jadi pesannya itu untuk mahasiswa ya, nah, harus bisa membagi waktu ya, terutama yang bekerja. Seperti itu. Ya Bapak, makasih wawancaranya sudah selesai. Ada feedback dari Bapak nih? Ada kayak ucapan terima kasih, kayak penghargaan gitu ya Pak? Oh, ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Salam.